Satu dulu aja, satu-satu gitu. Yuk. Doni. Doni nggak? Doni. Don, manajemen kualitas sesi Don. Wah, Tampilkan di sini. Kamu menampilkan tugas yang manajemen kualitas sesi. Yuk, di-share di sini. anu Kak. Kalau nembe kan kerjaan iki nembe dikengken. Oh, lah kan tuku es teh. Nggih. Aduh, yes. Lihat. Wah, yuk lihat Tias, Mbak Tias. Mbak Tias iki. Sudah menikah ya Mbak Tias? Iya, Pak. Nikah ngomong dong Belum, Pak. Pak. Oh, belum dong. Lah kae jarene nikah. Undang, Pak. Oh, wis gondang gandeng wis gondang gandeng barang mbok ndang nikah ngopo ya? Nah, ya no. Ijazah dulu. Oh, ijabsah sih. Ijazah. Oh, ijazah. Ijabsah. Ijazah sih ya. Milih kawin siapa nikah sih? Nikah, Pak. Oh, nikah ya. Jadi present no, tugasmu yang manajemen kualitas sesi ya. Nah. Oke. Bisa ora cara nampilke? Mbok video ini ditampilke nah kan iso nyawang raimu. Ya iso nyawang wajahmu kayak opo berubah apa ora. Ya Indra. Iya, Pak. Nggih, Pak. Mosok udah lama enggak ketemu. Kamerane do ditutupi kabeh ngono kuwi asline apa malu. Jadi kemungkinan siji rung adus ya toh, kemungkinan rung raup ya toh. Buat baru bangun kemungkinan apa ora ngerti. Coba nampilke wajahe kabeh wis kemungkinan siji rung do adus, loro mungkin rung do raup. Apa mungkin yang tambah lemu. Jadi kan wajah iku nek diketokke nang nggon kamera kuwi nutupi, jadi ra cukup kamerane nggo kan wajah karena lemu. Pokoknya iki sing ora ketokke kuwi berarti indikasine kuwi nek ra rung adus rung raup apa lemu wis kuwi. Tambah lemu, Pak. Nah, iya. Di sini hujan, Pak. Musim hujan. Apa hubungannya? Ayo cepat Tias. Iya, Pak. Kalau pakai HP caranya gimana, Pak? Ya itu dibuka PPT-mu. Itu sudah tampil terus kamu buka PPT-nya. Itu jangan ditutup, jangan di-close, kamu pindah ke PPT. Kalau tidak PPT-nya dibuka dulu tadi. Di stop dulu, kamu buka PPT dulu baru terus di present no. Nah, itu bisa itu. Udah, kamu buka PPT-nya, sudah tampil. Silahkan buka PPT-nya. WA ntar keklik. WA-ne nama pancare. Nama pancare sayang. Jemput aku di sini sayang. Waduh. Aku baru mandi nih sayang. Ya. WA-an sama Indra, Pak, itu, Pak. Habis WA-an sama Indra. Nah, iya. Wah. Ketahuan. Yes. Atau di share fotomu ya apa-apa. Yes. Apa, Pak? Fotomu di share. Ya Mbak Febri. Sudah muncul belum, Pak? Ya, sebentar. Iya, Pak. Sudah muncul. Wah, di-close lagi, Pak. Sudah muncul. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan metodologi pelaksanaan proyek sistem informasi. Kategori proyek sistem informasi dibagi menjadi 3, yaitu proyek yang bersifat pembangunan jaringan infrastruktur teknologi informasi yang menyangkut hal-hal mulai dari pengadaan dan instalasi komputer sampai dengan perencanaan dan pengembangan infrastruktur jaringan seperti LAN dan WAN. Yang kedua, implementasi dari paket program aplikasi yang dibeli di pasaran dan diterapkan di perusahaan mulai dari software kecil seperti produk-produk retail Microsoft sampai dengan aplikasi terintegrasi berbasis ERP. Yang ketiga, perencanaan dan pengembangan aplikasi yang dibuat sendiri secara khusus, baik oleh internal perusahaan maupun kerjasama dengan pihak luar seperti konsultan dan software house. Ada 6 tahapan yang bisa dijadikan sebagai metodologi dalam melaksanakan aktivitas pengembangan sistem informasi, yaitu
Itu yang pertama, tahap perencanaan merupakan suatu rangkaian kegiatan semenjak ide pertama yang melatar belakangi pelaksanaan proyek ini didapat. Pendefinisinya, pendefinisian awal terhadap kebutuhan detail atau target yang harus dicapai dari proyek tersebut. Ada dua pihak yang terlibat langsung dalam proyek perencanaan ini, yaitu pihak yang membutuhkan dari suatu sistem informasi seperti perusahaan, Di lembaga, landscape, Mbak. institusi. Mbak Tias, di landscape HP-nya dimiringke ya. Nah, Iya, Pak. dimiringke Tidak gede. jelas itu, Pak. Ngetok gede toh. Nah, Oh iya iya iya, sudah, dimiringke Pak. kan ngetok gede, Mbak Tias. Gue pilih gede apa cilik, Mbak? Nama nih, Pak? Oh, itu tampilannya pengen gede apa cilik? Enggak ada. Ya, Mbak Febri. Lanjut, lanjut. Ya, lanjut ya. Yang besar, Pak. Febri senyum sendiri ya, karo Nah, sopo, kan karo disuruh patung, milih karo yang nek besar, patung sih karo patung. suruh besar apa kecil, yuk milih yang besar, Mas. Oh ya, Mbak Febri lebih pengalaman, Mbak, itu milih yang besar. Ya, sudah. Yo, silakan, Mbak. Lanjut, Mbak Tias. Pihak yang berusaha menjawab kebutuhan tersebut dalam bentuk pengembangan teknologi informasi. Output yang harus dihasilkan tahap perencanaan adalah berupa jadwal detail dari kelima tahapan berikutnya, menyangkut masalah waktu, target yang dapat disampaikan, personel yang bertanggung jawab, aspek-aspek keuangan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya yang diperlukan dalam proyek. Tahap kedua, tahap analisis. Secara prinsip ada dua aspek yang jadi fokus analisis, yaitu aspek bisnis atau manajemen. Dimulai dengan mempelajari karakteristik perusahaan yang bersangkutan, mulai dari aspek-aspek historis, struktur kepemilikan, visi, misi, kunci keberhasilan usaha, program-program, dan hal terkait lainnya. Dan yang kedua, aspek teknologi. Analisis aspek teknologi meliputi kegiatan-kegiatan yang bersifat menginventarisir aset teknologi informasi yang dimiliki perusahaan pada saat proyek dimulai. Keluaran dari proses analisis di kedua aspek ini adalah isu-isu atau permasalahan penting yang harus segera ditangani, dianalisis penyebabnya, dampaknya bagi bisnis perusahaan, beberapa kemungkinan skenario pemecahan dengan segala resiko, laba atau rugi, tukar tambah, serta pilihan solusi yang direkomendasikan. Yang ketiga, tahap desain. Pada tahap desain, tim teknologi informasi bekerjasama dengan tim bisnis atau manajemen melakukan perancangan komponen-komponen sistem terkait. Tim teknologi informasi akan melakukan perancangan teknis dari teknologi informasi yang akan dibangun seperti sistem basis data, jaringan komputer, metode migrasi sistem, dan sebagainya. Model-model umum seperti flowchart, ER diagram, DFD, dan lain sebagainya dipergunakan sebagai notasi umum dalam perancangan sistem secara teknis. Sementara itu, secara paralel dan bersama-sama, tim bisnis atau manajemen akan melakukan perancangan terhadap komponen-komponen organisasi yang terkait seperti prosedur, struktur organisasi, kebijakan-kebijakan, teknik pelatihan, pendekatan SDM, dan sebagainya. Hasil pada tahap ini yaitu berupa cetak biru rancangan sistem, secara teknis dan secara manajemen akan dijadikan pegangan dalam proses konstruksi dan implementasi komponen-komponen pada sistem informasi yang akan dikembangkan. Yang keempat, tahap konstruksi. Berdasarkan desain yang telah dibuat, konstruksi atau pengembangan sistem yang sesungguhnya secara fisik dibangun. Tim teknis merupakan tulang punggung pelaksanaan tahap ini, mengingat semua hal yang bersifat konseptual harus diwujudkan dalam suatu konstruksi teknologi informasi dalam skala detail. Dari semua tahapan yang ada, tahap konstruksi inilah yang biasanya paling banyak melibatkan sumber daya terbesar, terutama dalam hal SDM, biaya waktu kontrol terhadap manajemen proyek. Pada tahap konstruksi harus diperketat agar tidak terjamin ketidakefisienan maupun ketidakefektifan dalam penggunaan beragam sumber daya yang ada. Akhir dari tahap konstruksi biasanya berupa uji coba sistem. Perbaikan-perbaikan bersifat minor biasanya harus dilakukan setelah adanya masukan-masukan yang timbul setelah diadakannya evaluasi. Yang kelima, tahap implementasi. Tahap implementasi merupakan tahap yang paling kritis karena untuk
pertama kalinya sistem informasi akan dipergunakan di dalam perusahaan. Biasanya pendekatan yang dipergunakan oleh perusahaan adalah pendekatan cut-off atau Big Bang dan pendekatan paralel. Pendekatan cut-off adalah suatu strategi implementasi yang memilih sebuah hari sebagai patokan dan terhitung mulai hari tersebut. Sistem baru mulai dipergunakan dan sistem lama ditinggalkan sama sekali. Pendekatan paralel dilakukan dengan cara melakukan pengenalan sistem baru sementara sistem lama belum ditinggalkan, sehingga dua buah sistem berjalan secara paralel. Kedua sistem tersebut biasa disebut testing environment atau production environment. Pemilihan terhadap kedua strategi tersebut tergantung pada perusahaan masing-masing, karena masing-masing strategi implementasi memiliki keuntungan dan kerugian yang berbeda. Lepas dari strategi yang dipilih, pemberian pelatihan atau training harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat sebelum tahap implementasi dimulai. Proyek sistem informasi biasanya ditutup setelah tahap namun ada satu lagi yang harus dijaga manajemennya, yaitu tahap pasca implementasi. Yang keenam, tahap pasca implementasi adalah suatu aktivitas harus ada personal atau divisi dalam perusahaan yang dapat melakukan perubahan atau modifikasi terhadap sistem informasi sejalan dengan perubahan kebutuhan bisnis yang teramat dinamis. Dengan kata lain, dalam era kompetisi sekarang, perusahaan harus mampu berubah dengan cepat. Sekian presentasi dari saya. Selamat menyampaikan. Ya, baik, terima kasih Mbak Tias. Ada pertanyaan? Jadi ada metodologi pengembang judul apa Mbak? Metodologi pelaksanaan proyek sistem informasi. Tadi ada berapa tahap Mbak? Ada 6 Mbak. Apa saja Mbak? Tahap perencanaan, tahap analisis, tahap ya, tahap terus implementasi dan pasca implementasi. 5 apa 6? Coba dihitung. 6 Mbak. Coba dihitung 1. 6. Ya coba hitungin 1 apa 1? Perencanaan. 1. Analis. Tahap perencanaan 1, kedua analisis. Kamu tuh suaramu kayak belum makan toh. Sudah makan belum? Belum, Mbak. Oh ya, makanya kok lemes ngono suaranya ya. Tahap kedua analisis. Tahap ketiga apa? Tahap ketiga Desain. Tahap keempat konstruksi. Ya, construction ya. Membangun. Ya. Terus apa lagi? Tahap kelima implementasi. Oke, tahap keenam pasca implementasi. Apa pasca implementasi berarti apa? Bisa disebut dengan apa? Maintenance ya atau pemeliharaan ya. Oke ya, itu nanti tadi sudah dijelaskan satu-satu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari tahap metodologi perencanaan sistem itu tadi ya, ada 6 tahap. Nanti sudah disampaikan oleh Mbak Tias ya. PPT-nya saya close ya. Jangan dulu. Nah, kalau ada yang tanya, mungkin Mas Rian itu atau Mbak Febri itu loh, siap-siap mau tanya ini Mbak Febri itu di depan kamera, aduh, pegawai tenan gitu. Mbak Febri loh, pegawai tenan ya, naruh kamera nggak ada pakai kacamata, seragaman, belah, alah. Iya, kan memang kerja. Oh iya. Ya ini cek nang kantor ya. Waduh Mbak, aku cek nang kantor iki, aku kok jam 5 iki meeting tenan tekan jam 8 iki kok ya Allah. Si online ngene iki ya. Kowe tekan jam piro, Mbak? Tekan jam piro? Kowe tekan ini ngitung dulu sampai selesai. Oh, selesainya jam piro ora ngerti? Ya, sampai sama kuliah. Sayangnya ada mau cedaknya tak ajak makan malam ya Mbak ya, bareng ya. Alhamdulillah. Ini kono kiri atus ngejak piye? Wong pun nang kene padha lembur ya, engko makan malamnya bareng ngono ya Mbak ya. Ya kan bisa virtual Pak bareng. Tapi makannya piye virtual? Iya kan bareng-bareng. Oh iya ngono ya. Iki mangan nang kono aku mangan kene ngono ya. Iya. Kamu tanya. Ya ada pertanyaan lah, Mas Hendra atau Mas Rian Budi itu. Wah Mas Rian Budi rambutnya potongan jamur, potong nanti Mas. Oke Pak. Enten giri wae Pak. Ya. Ayo, ada pertanyaan dah, Mbak Desi sudah TK Mbak Desi.
Iki yang sistem cerdas siapa yang mau presentasi? Pak, saya mau tanya Pak, itu Ya, siapa? Mas Hendra apa? tentang tahap krisis tuh kayak bagaimana contohnya Pak? Tahap Tahap krisis. tahap apa? Tahap Krisis. Ya, Krisis. tadi ada tulisannya tahap krisis di bagian implementasi apa tadi? Oh. Apa Mbak Tias? Tadi di presentasimu ada krisis. Ada Mbak? Di tahap apa Mbak tadi Mbak? Tahap 4 atau 5? Ada kata-kata apa? Krisis ya? Iya, Coba Pak. dibuka. Krisis. Mbak, ada kata-kata krisis tadi? krisis. Tadi katanya Mas Hendra ada nemui kata krisis gitu di mana? Iya, Di tahap apa? atas lagi coba 3. Aduh, sudah. 3 desain. Tadi ada tahap krisis katanya kan. Nah, itu maksudnya kayak Tahap gimana? Analisis enggak? Analisis. Bukan, di penjelasannya itu kan ada misalnya tahap Penjelasannya Mbak, di kata-kata penjelasannya. Tahap Ada yang paling kata-kata. kritis. Iya, kritis. Kritis. Mana? Krisis. Tahap apa Mbak? Implementasi. Implementasi. Implementasi ini tahap paling kritis. Bisa dijelaskan kenapa Mbak tahap implementasi disebut dengan tahap paling kritis? Nah, ya Pak. Mungkin karena itu kan penggunaan awal gitu kayak Pak. Karena pertama kali ya setelah sistem itu direncanakan, kemudian didesain, kemudian apa tadi yang ketiga? Apa Mbak? Tahap ketiga apa Mbak? Desain. Nah ya desain tahap kedua, perencanaan, analisa, terus desain, terus tahap keempat construction kan, ya baru setelah itu diimplementasikan. Nah ini tahap yang kritis karena apa? Karena apa disebut tahap kritis? Karena mungkin kan baru pertama kali digunakan itu Pak. Karena berhasil atau tidaknya dari 4 tahap di atasnya, ya mulai dari tahap perencanaan, kemudian analisis, kemudian desain dan construction itu tergantung dari implementasi ini. Kalau perusahaan yang mau menggunakan sistem itu mau menerima berarti kan 4 tahap itu berjalan. Tapi kalau tidak kan harus mengulang dari tahap yang di atasnya, di sebelumnya. Mungkin bisa saja pada tahap implementation tidak sesuai ya desainnya, berarti kan mengulang dari tahap yang ketiga desain, gitu. Atau tidak sesuai dengan hasil analisanya tidak sesuai, maka diulang dari tahap yang kedua misalkan. Nah ini memang tahap keempat ini implementasi adalah tahap yang paling kritis. Karena ini sistem sudah jadi, kemudian kita implementasikan pada suatu organisasi atau perusahaan. Nah, biasanya ada 2 pendekatan tadi ya Mbak ya. Ada pendekatan apa Mbak? Cut off dan paralel. Ya, oke. Cut off atau paralel dan pendekatan apa? 2 ya, cut off atau paralel ya. Ya. Itu Mas, jadi memang pada waktu kita membangun suatu sistem rencana strategi dengan pada waktu implementasi ini yang sering menjadi ini ya. Karena kan pada waktu implementasi kan menggunakan sistem yang sudah selesai kita bangun ya, kita construction dari hasil dari perencanaan, analisa, desain, kemudian construction atau membangun, kemudian kita implementasikan. Dan ini harus hati-hati karena sesuai atau tidaknya dengan pelanggan itu adalah tergantung dari ini pada tahap implementasi ini. Bisa saja nanti sampai implementasi kembali lagi ke tahap atasnya, mungkin tahap construction ya atau tahap desain ya. Itu Mas. Ya Pak. Ya ada lagi? Ada lagi Mbak Mas? Mas Rian? Mas Rian ada enggak? Rian ambil, ada apa belum? Sudah Pak. Ya. Sudah. Mbak Febri, jangan ngalamun Mbak. Halo Mbak. Mbak Febri ngalamun. Ya. Tubuhnya berada di kantor tapi pikirannya berada di rumah Mbak Febri. Ya, mikir yang ada di rumah. Ya. Pak jadi pengen cepet pulang. Nah, iya. Ada anaknya masih kecil loh. Kelas 4 SD. Oh, kelas 4 itu gede. Kelas 4 tok cilik. Kuwi wayahe duwe adik kelas 4 iki. Enggak mau. Kon adik omong.
Ya wes, sekarang yang kedua coba sing potensiasi tadi yang sistem pakar. Desi apa Hendra? Oh, Pak, sistem cerdas. Sistem cerdas karena ini habis ini saya mau uji lagi nih. Yuk, ayo siapa? Ini siapa iki? Ini masih Tias Hendra ini ini. belum disconnect dia. Oh, di stop dulu Mbak Tias. Iya, Pak. Apa fotomu mau di-share di sini dulu? Fotomu ditampil ke foto-foto yang kamu yang punya yang bagus-bagus itu loh di-share. Maupun, Biar Pak. Rian seneng itu. Rian Budian Jasmarum kan seneng itu nonton Iya, foto. skip terus ya. Fotonya Ya silakan. Mana Mbak fotonya Tias? sih. Oh, nah, perlu privasi ya fotonya ya. Nah itu fotomu itu. Fotomu pas jagung kemana itu? Foto di foto profilmu itu. Itu pas acara outbound kampus, Pak. Outbound no seragam itu wong jagong. Outbound ya pakai kaos outbound trending. Sekali, Pak. Kemarin jagong kok seragaman batikan. Ya bulan nomor outbound. Outbound, Pak. Ini lho wong koyo wong jagong pakaiane pakai batik, pakai tas depan. Videonya udah malam. Ayo Mas Indra, Mbak Desi, Mbak Desi yang mau presentasi itu. Des, si Dora kowe. Nggih. Oh, gimana sih? Kok ora tau. Nggih, nggih. Desi. Siapa Des? Loh Hendra ini. Hendra apa Desi yang mau presentasi? Hendra. Hendra, Pak. Hendra, Pak. Hendra Des. Hendra. Monggo Mas Hendra. Ya, Mas Hendra. Hendra. Udah kelihatan belum, Pak? Apanya? Udah. Layarnya. Nggak kelihatan, tapi PPT-mu bukaan. Udah kelihatan layarnya. Ya. Udah. Udah di PPT toh, bukan tidak di PPT toh. Yo, katanya makalah waktu itu jadinya Ya, wes sedang makalahmu tampil no. Iya, Pak. Apa tuh judul makalahmu? Jadi di sini judulnya teknologi sistem cerdas virtual reality. Ya wes sedang tampilnya. Dibuka sing gede ngono lho ben ketok. Ini, Pak, udah besar, Pak. Yo. Wes sedang presentasikan, disampaikan. Dimulai dari latar belakang. Di sini membahas tentang virtual reality. Sebentar, Pak, saya matikan ini dulu. Latar belakangnya, teknologi semakin berkembang dan perkembangan tersebut bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Dan kini tren teknologi lebih ditekankan agar dapat mengikuti cara pikir manusia, dan itulah yang mendasari perkembangan dari artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Salah satu hasil dari perkembangan kecerdasan buatan adalah produk virtual reality yang kini menjadi tren di masyarakat, baik dalam dunia medis, militer, maupun video game. Output dari VR adalah hasil visualisasi suatu kejadian yang digambarkan ke dalam bentuk 3 dimensi. Di dalam aplikasi VR tidak hanya membuat visualisasi dari indera penglihatan, tetapi juga pendengaran yang dengan bantuan AI bisa divisualisasikan seolah-olah pengguna mengalami kejadian yang sebenarnya. Untuk pembahasan tentang pengertian artificial intelligence atau AI, disebut juga kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Banyak hal yang kelihatannya sulit untuk kecerdasan manusia, tetapi untuk informatika relatif tidak bermasalah. Contohnya mentransformasikan persamaan, menyelesaikan persamaan integral, membuat permainan catur atau backgammon. Di sisi lain, hal yang bagi manusia kelihatannya menuntut sedikit kecerdasan, sampai sekarang masih sulit untuk direalisasikan dalam informatika. Contohnya pengenalan objek muka. Untuk pengertian virtual reality sendiri terdiri dari dua kata, virtual dan reality. Virtual berarti maya atau tidak nyata, dan reality berarti kenyataan. Virtual reality memiliki arti kenyataan yang bersifat maya. Virtual reality adalah suatu teknologi yang memungkinkan penggunanya merasa berada di dalam dunia virtual, dan penggunanya dapat berinteraksi dengan lingkungan virtual yang disimulasikan oleh komputer, sehingga membuat pengguna seolah-olah terlibat secara fisik maupun psikologis. Teknologi virtual reality ini memberikan pengalaman visual kepada penggunanya yang ditampilkan dalam layar komputer. Tetapi beberapa aplikasi dari virtual reality ini menggabungkan pengalaman indera lain di dalamnya, seperti indera pendengaran melalui speaker atau earphone yang menirukan suara pada kejadian yang sedang divisualisasikan. Untuk cara kerjanya,
Memasuki dunia virtual reality, pengguna menggunakan sarung tangan khusus, earphone, dan kacamata khusus yang terhubung dengan komputer dan sistem yang lainnya di dalamnya. Melalui cara ini, setidaknya 3 indera tubuh kita terkontrol oleh komputer. Untuk hasil yang lebih baik, biasanya piranti virtual reality ini juga memonitor apa yang dilakukan user. Misalnya kacamata yang mengontrol pergerakan bola mata pengguna dan meresponnya dengan mengirim masukan video yang baru. Virtual reality kadang digunakan untuk menyebut dunia virtual yang disajikan di dalam komputer, seperti pada berbagai macam game permainan komputer yang kini marak perkembangannya, meskipun hanya berbasis representasi teks, suara, dan grafis. Untuk perangkat virtual reality sendiri, itu ada beberapa yang saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah glove atau sarung tangan yang dapat menangkap gerakan tangan dan mengirimkan informasi gerakan ke sistem virtual reality. Yang kedua ada headset atau perangkat input dan output yang berfungsi untuk memonitor gerakan kepala. Selain itu, perangkat inilah yang memberikan pandangan lingkungan yang semu kepada pemakai sehingga seolah-olah pemakai melihat dunia nyata. Lalu ada walker, adalah peralatan yang dimasukkan untuk memantau gerakan kaki. Peralatan ini dapat digunakan untuk mengatur kaki pemakai agar merasakan beban seperti kalau melangkah dalam dunia nyata. Sebagai contoh, kaki akan terasa berat untuk melangkah ketika pemakai sedang menghadapi dunia virtual berupa rawa atau medan berlumpur. Untuk elemen dalam virtual reality, ada beberapa bagian. Yang pertama adalah virtual world, yaitu konten terdapat dalam medium yang diberikan, atau konten ini dapat berupa screenplay atau script. Lalu ada immersion, yaitu sensasi pengguna berada di suatu lingkungan. Immersion dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, physical immersion, yaitu sensasi badan kita atau fisik kita yang memasuki suatu media. Yang kedua adalah mental immersion, yaitu sensasi pengguna berada di dalam lingkungan virtual. Kemudian ada interactivity, yaitu virtual world dapat merespon aksi yang dilakukan user. Komputer membuat hal ini mungkin terjadi dan dapat dilakukan secara real time. Lalu ada kegunaan virtual reality. Dalam perkembangan teknologi saat ini, virtual reality digunakan di berbagai bidang, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bidang militer. Contohnya aplikasi SIMNet. Jaringan area luas dengan simulator kendaraan dan menampilkan simulasi tempur yang real time menggunakan tank, helikopter, dan pesawat di medan perang virtual. Pelatihan ini menggunakan peralatan yang sebenarnya sangat mahal dan berbahaya. SIMNet dapat digunakan dengan jarak jauh secara bersamaan. Misalnya latihan antar negara, mampu mensimulasikan skenario perang tertentu, sangat mengurangi biaya pelatihan dan risiko cedera pribadi. Kemudian ada di bidang penelitian dan pendidikan, teknologi ini dipakai untuk mempermudah siswa dalam memahami suatu pelajaran. Pada teknologi ini, para siswa ditunjukkan secara real menggunakan virtual reality suatu masalah yang akan terjadi. Contohnya studi tentang pengujian matematika kompleks. Kemudian terakhir ada bidang hiburan. Bidang hiburan juga tidak terlepas dari perkembangan virtual reality, seperti dirilisnya beberapa game yang dirilis khusus untuk konsol yang menerapkan sistem virtual reality. Dengan hadirnya virtual reality di dunia game, membawa para playernya masuk ke dalam dunia game yang pastinya akan membuat game tersebut menjadi lebih menarik. Contohnya Slenderman. Lalu ada efek positif dan negatif dari virtual reality sendiri. Yang pertama dari dampak positif, virtual reality dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menyediakan berbagai simulasi atau simulator. Kedua, simulasi virtual yang diberikan oleh virtual reality harganya jauh lebih murah daripada melakukan simulasi sungguhan. Yang ketiga, simulasi virtual juga lebih mudah untuk dipersiapkan dan digunakan. Lalu ada dampak negatifnya. Para penggunanya kerap mengalami cyber sickness, yaitu penderita cyber sickness akan merasakan ketegangan mata dan bahkan disertai rasa pusing. Terkadang si penderita secara psikologis masih terbawa pada suasana yang diciptakan oleh sistem virtual reality, walaupun telah kembali ke dunia nyata. Ini adalah contoh dari flowchart virtual reality. Yang pertama dari start screen, lalu ke menu utama, lalu ada pilihan untuk memilih mode 360 atau mode VR, virtual reality, lalu ada paket optionnya untuk memilih karakter, style, hairstyle, dan baju, wajah, rambut, dan baju. Terus setelah itu bisa langsung ke end screen, exit, kemudian selesai. Ya, gitu Pak. Oke, makasih. Yuk, ada pertanyaan, Mas. Ini mengambil contoh sistem cerdasnya dalam penerapannya untuk virtual reality ya, Mas ya. Ya, Pak. Ya,
Ini tadi ini tugas itu kelompok atau mandiri toh kemarin itu? Kelompok, Pak. Kelompok. Lah Mas ini sendiri atau kelompok? Sendiri Pak, saya nggak lihat kalau ada kelompok. Enggak apa-apa. Kemarin kan kelompok maksimal 2 orang kan ya? Iya Pak. Ya, Oke, Pak. Saya juga sendiri. Ya? Saya juga sendiri. Ya enggak apa-apa. Sendiri, tapi kalau tidak hari ini nanti minggu depan ya untuk menunjukkan ya presentasinya, karena hari ini saya ada nguji ini, habis ini nguji lagi nih sampai jam 8 saya. Wah. Yang lain mungkin nanti bisa ditunjukkan di minggu depan ya. Ya Pak. ya, Pak. Ya ini Mas ini reality, karena penerapan virtual reality ya di dunia hiburan paling banyak biasanya kalau kita, atau di media pembelajaran pun juga banyak yang menggunakan virtual reality ya. Simulator misalkan apa untuk dicarikan misalkan apa contohnya kalau di pembelajaran di apa untuk media pembelajaran yang menggunakan virtual reality, contohnya apa Mas? Ya, pembelajaran itu menyelesaikan berbagai masalah yang akan datang itu Pak. Biasanya kalau di itu apa teknik otomotif itu banyak sekali dia menggunakan virtual reality ya untuk mengenal mesin ya, seolah-olah kayak bener mesin beneran itu ya melihatnya, mulai membongkar mesinnya ya, melihat di dalam mesinnya ada apa saja, itu bisa menggunakan apa virtual reality ya Mas ya. Halo. Lanjut. Ya. Desi? Ya. Udah ya, yang Mbak Desi minggu depan ya. Oh iya. Oke, Pak. Ini oke, karena saya habis ini nguji nanti gini. Sudah ditunggu. Jadi silahkan absen di sini. Tugasnya boleh dikumpulkan dulu yang sudah ada. Kalau yang belum boleh di minggu depan, karena harus ditunjukkan dulu kan, nanti disampaikan ya. Yang baru kan baru Mas Hendra, nanti yang minggu depan mungkin yang lain. Ya. Kalau yang sudah ada silahkan dikumpulkan di classroom boleh. Kalau yang belum siap ya minggu depan. Ya, silahkan absen di sini dulu. Bilangnya apa ya? Mbak Febri ora ketok misalnya. Wis mulai Mbak Febri. Belum, Pak. Masih. Maaf sih Mbak, aku dikasih nasi dulu. Aku dikasih nasi dulu. Alhamdulillah. Ini dikasih lauk. Enak tenan apa kuwi? Roti. Roti apa? Bandeng. Bandeng. Nggih. Alah. Bandeng panganan kucing ya. Ya kan enak, Pak. Iya, dagang omah meong. Ya, bapaknya sih yang belum rasain bandeng ini. Apa ya, Mbak, Kak, sekali-kali ini. Iya, Pak. Besok kalau habis dari Semarang saya ambil ke Semarang. Nggih. Apa? Tadi udah dari sana loh, Pak, saya. Kapan? Tadi pagi. Oh, di Semarang. Iya. Mampir. Ya, tadi kan buru-buru biar bisa ikut kuliah. Oh iya ya, lu ya. Nggih. Oke. Oh, bandengnya sama Semarang ini, Kedua Iya, kosong, Pak. Pak. Iya, jam kedua kosong dulu ya, karena sudah ini. Nanti saya nguji sampai jam 8 masalahnya. Jadi jam kedua kosong dulu, absen langsung di sini aja, Pak. Sudah belum? Nek sudah tak tutup rekodnya ini karena absennya direkod ini. Kerekod ya kalau sudah. Sudah semua? Halo. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah semua? Ya. Oke, kalau sudah saya tutup ya, saya rekod. Absennya sudah diterima.
Baik, mungkin itu ya, mohon maaf karena saya hari ini mau uji lagi sampai nanti jam 8, jadi nanti yang jam kedua ya sudah mewakili satu, nanti yang kita lanjutkan minggu depan saja, nanti yang belum presentasi kita presentasikan minggu depan ya. Iya, Pak. Gitu ya, mohon maaf, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.